Cerita ini merupakan sebuah cerita mengenai sebuah kamar kos-kosan di daerah Jawa Tengah yang menyimpan kisah horor. Mari kita simak bagaimana ceritanya. Terdapat sebuah kos ini berada di daerah Jawa Tengah, dekat area kampus lama yang kini jarang dihuni. Bangunannya besar, bergaya kolonial, dengan 2 lantai dan lorong sempit berlantai keramik putih kusam. Ibu Darminah, pemilik kos, dikenal ramah tapi sangat tegas dengan satu peraturan. Jangan pernah buka pintu ruangan ketiga di lorong atas. Anak kos hanya tahu bahwa penghuni kamar pintu di lorong atas hanya ada 2 orang, yaitu kamar milik Bima dengan nomor kamar 201 dan satunya kamar Galuh, 202. Suatu hari, saat Galuh tengah mencuci baju di lantai 2 malam-malam, ia melihat sebuah pintu yang tertutup rapat, yaitu pintu ketiga. Gali memperhatikan pintu itu dengan sangat dalam. Dia melihat pintu itu seperti sebuah pintu kayu tua biasa dan tanpa nomor, namun ada yang aneh. Galuh melihat ada kain putih menyembul dari bawahnya. Dia tidak ambil pikir dan kembali melanjutkan aktivitasnya mencuci pakaian. Namun saat dia selesai mencuci pakaian dan membalikkan badan ke arah pintu tersebut, hal aneh terjadi. Pintu itu hilang dan hanya ada dinding kosong dan polos. Galuh terdiam, dia sangat yakin dia tidak salah lihat sebelumnya. Sejak kejadian itu, Galuh sering mendapatkan gangguan seperti mendengar suara tangisan pelan dari lantai 2. Kadang suaranya seperti wanita. Kadang seperti anak kecil. Tapi yang paling membuatnya takut, suara itu selalu dari balik dinding kosong tempat ia melihat pintu ruangan ketiga. Tidak tahan dengan gangguan yang dialami, Galuh menceritakan apa yang terjadi kepada teman sebelah kosnya, Bima. Bima mendengar semua cerita dari Galuh dan Bima menjadi sangat penasaran dengan pintu tersebut. Bima menyarankan untuk mencari tahu mengenai pintu ruangan itu. Namun Galuh tidak yakin dengan ide Bima. Bima membujuk Galuh dan meyakinkannya, hingga akhirnya Galuh setuju dan mereka mulai mencari tahu. Beberapa hari kemudian pada suatu malam Jumat, jam 2 pagi, Bima yang baru pulang dari luar dan hendak masuk ke dalam kamar. Namun langkahnya terhenti, karena dia melihat sebuah pintu yang seharusnya tidak ada di sana. Dan Bima seketika ingat dengan cerita Galuh tempo hari dan dalam hati Bima mengatakan pintu itu muncul kembali. Namun berbeda dengan cerita Galuh, kali ini pintu itu muncul dengan setengah terbuka. Bima mendekati pintu tersebut, dan dia merasakan udara dingin menyusup keluar dari kamar tersebut, dan dari dalam kamar tercium bau anyir besi dan tanah basah. Bima mengambil senter di dalam kamarnya. Bima menyalakan senter dan mengarahkan senter tersebut ke dalam ruangan pintu ketiga. Di balik celah, Bima melihat tampak lorong sempit penuh karung, dengan satu meja altar kecil dan tulang ayam berserakan. Dan tiba-tiba Bima mendengar seseorang berbisik dari dalam. Sudah waktunya kamar ini diisi lagi. Bima terkejut dan langsung lari masuk kembali ke dalam kamar dan menutup badannya dengan selimut. Beberapa hari kemudian, Galuh menemukan sebuah buku catatan kos lama milik Ibu Darminah. Di dalamnya, tertulis nama-nama anak kos sejak tahun 1980. Namun, di dalam buku tersebut ada yang menarik perhatiannya, yaitu terdapat beberapa nama dicoret dengan tinta hitam. Nama yang dicoret di dalam buku ini terasa tidak asing bagi Galuh. Galuh mencari berita lama yang sesuai dengan daftar nama yang dicoret, dan ia menemukan beberapa artikel yang menyebutkan, pada tahun 1993, ada seorang mahasiswi hilang tanpa jejak. Terakhir terlihat di lorong lantai 2. Lalu pada tahun 2001, mahasiswa gantung diri di kamar mandi. Tapi tali gantungnya tidak ditemukan. Dan terakhir tahun 2015, 2 anak kos keluar tanpa pamit. Tapi semua barang mereka masih tertata rapi. Yang menarik dari berita-berita tersebut adalah lokasi para mahasiswa ini tinggal semua berasal dari kos yang sama, dan semua korban menempati kamar terdekat dengan pintu ketiga. Galuh memilih diam dan menyimpan semua sendiri untuk sementara waktu. Di sisi lain, setelah kejadian apa yang Bima lihat di dalam pintu, Bima memilih untuk mencari tahu sendiri apa yang terjadi dengan bertanya ke warga sekitar. Dia melihat tukang sayur yang sudah lama berjualan di sekitar kos ini. Bima mulai menanyakan mengenai kos-kosan yang dia tempati dan tukang sayur tua itu mendekatkan badannya ke Bima dan berbisik. Rumah itu dulunya rumah bidan praktik gelap. Anak-anak hasil aborsi disimpan di kamar belakang, lalu ditanam di dalam lantai. Waktu bangunannya dijadikan kos, kamar itu ditutup. Tapi, mereka belum tenang. Mereka butuh tubuh untuk tinggal. Dan yang dia tahu bahwa pintu itu tidak muncul ke semua orang. Hanya kepada orang-orang yang sedang kosong, atau sedang sedih, bingung, atau terlalu penasaran dengan pintu tersebut. Dan ya, pintu itu memilih Bima.
Pada malahnya Galuh baru saja pulang dan masuk ke lantai 2 malam itu dan dia melihat kalau pintu ketiga sudah terbuka lebar. Galuh melihat di dalam kamar tua itu penuh dengan lukisan wajah-wajah menganga. Di pojok, terdapat cermin tua berbingkai kain kafan, dan Galuh melihat ada seseorang yang berdiri menghadap dinding dengan tubuh gemetar. Dia mengenali itu siapa? Itu Bima. Sontak Galuh berteriak ke arah Bima. "Bima, keluar sekarang!" Tapi Bima hanya diam lalu menoleh pelan ke arah Galuh, dan saat wajah Bima menoleh itu bukan wajahnya Bima. Itu wajah orang lain, wajah itu kekuningan, matanya kosong, dan mulutnya penuh gigi-gigi kecil tak simetris dan dia tersenyum lalu berkata, "Aku bukan Bima, tapi sekarang aku tinggal di tubuh ini." Galuh mundur perlahan menjauhi ruangan itu dan tiba-tiba pintu ketiga tertutup sendiri. Bersama Bima yang tertinggal di dalamnya. Pintu itu menghilang dan dinding itu kembali polos. Seolah pintu itu tak pernah ada.